Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani dulur. Channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Buat dulur-dulur yang barusan bergabung, saya sarankan tonton video-video sebelumnya. Video-video perjalanan bonek maupun supporter-supporter lainnya. Baik laga home maupun laga away. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya perjalanan di mana sosok bonek yang harus ke Sleman ya. Lalu ini adalah salah satu sosok ladies dari Bonita Gresik ya. Lalu ini adalah sosok ladies Jayati Kediri yang away ke kota Surabaya sendirian dulur. Nah, buat dulur-dulur yang barusan bergabung di channel YouTube Sahabat Wani, tonton video-video sebelumnya agar bisa menjadi hiburan, bisa mengambil pelajaran hikmah yang didapatkan dari setiap perjalanan-perjalanan dulur-dulur kita. Nah, buat dulur juga yang punya cerita tentang perjalanannya selama menjadi supporter, berbagikan cerita kalian kepada saya, DM di Instagram Sahabat Wani 27. Nanti kita lanjut komunikasi by WhatsApp dan saya akan tambahkan narasi sehingga bisa menjadi sebuah cerita dan saya upload bisa menjadi hiburan. Semoga bisa menjadi hiburan dan bermanfaat buat dulur-dulur lainnya. Oke, buat dulur jangan lupa dong, ayo subscribe channel Sahabat Wani agar channel ini berkembang, bantu agar bisa terus berkembang. Kabarkan kepada dulur-dulur lainnya bahwa ada channel yang menceritakan tentang perjalanan supporter. Ketika nanti channel ini berkembang, insya Allah saya akan terus mengupload, saya akan terus untuk mengajak dulur-dulur buat berbagi cerita dan kemungkinan tidak lama lagi saya akan membuat sebuah podcast bersama orang-orang yang pernah memiliki cerita-cerita selama perjalanan. Oke. Seperti biasa sebelum saya memulai kisah perjalanan satu ini, saya akan mengucapkan seperti biasanya, sinyal Wani dimulai. Oke dulur, sebelum saya cerita, saya sempat lupa tadi di awal ya, di opening. Saya ucapkan semoga sehat selalu buat dulur-dulur yang nonton video ini, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit yang ada, diselesaikan segala masalah-masalah yang telah menghadapi, diberikan solusi terbaik, dan semoga tetap bisa dibanggakan oleh keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kisah dari perjalanan satu ini adalah sosok dua bonek dari kota Gresik ya, dari kota Pudak Gresik. Konyol bagi saya. Dua bonek ini konyol tapi bernyali wani gitu. Dimana sosok anak yang masih muda, dua-duanya ya, dua bonek ini belum cukup umur dulu, tapi sudah dikasih orang tuanya sepeda motor. SIM belum punya ya, STN ada. Pada saat itu laga Persebaya lawan Bali United, tapi bukan main di Surabaya dulu, mainnya di Bali. Dan dua pemuda ini, dua bonek luar biasa ini ya, dari bonek Gresik Kota, ketika menyampaikan informasi ke saya, masih muda, kelahiran tahun 2001 ya, masih muda sekali, adik saya sekitar 6 tahun yang lalu. Mereka berdua away di Bali, uang ada ya, tapi memakai motor tanpa ada kawan lain, hanya dua orang tok dulu. Ini keren tapi konyol kalau menurut saya. Biasanya kalau luar pulau, luar kota aja biasanya kita cari gandengan kalau ada apa-apa itu loh, adik, jadi bisa dihandle lah, sampai ke budal ijen. Tapi seru ini ceritanya, seru ceritanya. Oke. Ada dapat kabar, saya anggap namanya adalah Mas Bakhtiar dan Mas Rustam ya, namanya Mas Bakhtiar sama Mas Rustam, mendapatkan kabar bahwasanya Persebaya akan melakoni laga tandang di Bali United ya, di Stadion Bali pada hari Minggu 18 November 2018 ya, berarti ini kurang lebih
liga sebelum habis ya, mau habis. Oh, saya masih ingat, ini yang babat alas itu loh, yang Persebaya berada di puncak tengah kalau nggak saya, bawah atau tengah pada saat itu 2018, kemudian menang hingga 5 kali, berapa kali langsung peringkat berapa itu, papan atas kalau nggak papan tengah langsung di terakhir pertandingannya, termasuk di Bali diajar ini ya. Oke, pertandingan hari Minggu 18 November 2018 dulu. Pada saat itu hari Jumat, 3 hari sebelumnya ya, 2 hari sebelumnya, setelah Jumatan, Mas Bakhtiar mengajak Mas Rustam, dimana pada saat itu mereka berdua Jumatan bareng. Nah, waktu Jumatan, sholat seperti biasa, khusyuk. Setelah sholat, mampir ke warung basecamp ya, kayak basecampnya yang biasanya buat tongkrongan. Di situ Mas Bakhtiar mengucapkan kepada Mas Rustam, "Tam, ayo bonek yuk menenak Bali karo dolin." "Wih gendong kon yar." "Aduh goblok Bali." "Wis lah nggak apa-apa, nggak pedaku. Aku nak duit iki kurang lebih yo. Ono lah lek 500 sewu, ambek tambah ono." "Loh, aku lek duit ono, tapi aduh lho iku, gak mending melok gerombolan ae lah, komunitas ngono lho. Gak enak Tam, lek melok koyo ngono iku kok gak iso dolen nak ngene Bali, gak iso dolen-dolenan di." Nah, setelah mereka memastikan untuk berkoordinasi dan akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat pada hari itu juga. Jadi mereka memutuskan berangkat tetap 2 orang, pakai 1 sepeda motor. Setelah dari tongkrongan mereka pulang, membawa bekal masing-masing, bawa baju, perlengkapan sebisanya lah, sal, bonek, baju bonek, tas. Pamitan ke orang tuanya. Bakhtiar pamitan ke orang tuanya bahwasanya mau main ke daerah Malang. Mas Rustam juga sama. Mas Rustam seakan-akan ikut Bakhtiar diajak main ke Malang. Pulang nanti hari sekitar Senin. Jadi diizinkan sama orang tuanya. Mereka berdua ini adalah anak-anak yang masih barusan lulus sekolah, tapi belum bekerja dulu ya. Diizinkan sama orang tuanya. Oke, berangkat. Di sini hati-hati di jalan. Oke, berangkatlah mereka habis asar hari Jumat itu juga. Dari kota Gresik memakai sepeda motor, berjalan seperti biasa melewati kota Surabaya, melewati titik kota Sidoarjo ya, lalu melewati Pasuruan dan ambil arah ke kiri ke arah Probolinggo ya, arah Pasuruan Probolinggo ya. Dari situ mereka bernyanyi ya, mereka ya apa ya, mereka sempat melihat bonek-bonek estafet yang pakai truk juga di arah-arah yang ke Bali ya. Mereka pakai sepeda motor sendirian. Kemudian mereka istirahat di daerah jalur Probolinggo, di daerah pom bensin mereka istirahat. Di situ mereka istirahat sudah memasuki waktu kurang lebih maghrib dulu. Mereka istirahat, mereka makan bakso di sana. Lanjut lagi perjalanan, sampailah mereka di daerah Alas Baluran dulu. Kurang lebih malam hari. Tapi waktu cerita ke saya ini nggak disebutin jam berapa ya sama Mas Bakhtiar yang namanya saya samarkan. Nggak disebutkan, yang penting malam hari di daerah Alas Baluran Mas. Di situ kita ngepir katanya. Sudah masuk alas bos. Kan kita nggak tahu ya. Kalau ya sebelumnya memang belum pernah Mas Bakhtiar sama Mas Rustam ini awe ke Bali, apalagi pakai motor ya, jalur ke situ. Mereka mengandalkan yang namanya GPS ya. Sudah masuk di dalam alas, entah itu di tengah-tengah perjalanan atau gimana, mereka ngepir dulu. Karena apa? Ada motor lewat, truk-truk besar. Kalaupun itu lewat ya, kendaraan-kendaraan lewat itu jauh sekali jarak waktunya. Nah, bis lewat jauh sekali jarak waktunya. Dan mereka itu ya gimana? Wedi wani. Akhirnya Mas Rustam ya, yang gonceng pertama kali dari Surabaya ya, bilang ke Mas Bakhtiar, "Wis lah ono warung, tak tempat-tempat guys istirahat aja wis. Kita lanjut besok pagi aja. Kan masih banyak waktu, besok masih Sabtu." Intinya kan besok masih Sabtu, mainnya masih Minggu.
Nah, keinginannya Mas Baktiar itu lebih cepat lebih baik. Karena apa? Biar bisa main-main dulu ke pantai-pantai yang ada di Bali, baru bisa lihat pertandingan. Kacau lah di situ. Akhirnya jalan lagi, jalan. Semakin horor dulu. Kegelapan semakin gelap pokoknya. Petang dedek pokoknya ya. Gelap pokoknya. Tiba di situ akhirnya iki lur, ada sebuah gubuk ya di pinggir jalan. Mereka berhenti di sana. Mereka berhenti sambil toleh kanan kiri ya, nggak ada apa-apa. Di depannya jalan raya tapi nggak ada kendaraan yang lewat. Rustam bilang kepada Baktiar, "Yar, adiki bener kan darane?" Katanya Rustam, "Bener kok, GPS-nya bener kok." Iki kurang lebih pirang kilo mana ya, setengah jaman paling baru sok lolos ke Kualas. Nah, dari seperti itu akhirnya Mas Rustam agak khawatir. Aku koyo nek cerita-cerita lho. Disasar-sasarno, "Wih, lambemu, ojo ngomong koyo ngono." Nah, mulai ketakutan di situ, mulai ketakutan dan suara jangkrik krik krik krik, suara hewan-hewan krok 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 mulai muncul semakin malam. Nggak lama ada truk lewat, hilang lagi, lama lagi gak ada kendaraan. Dan di situ akhirnya Mas Rustam bilang, "Yar, aku ngantuk Yar. Kono ojo turu ya apa iki terusan ceritane. Ya ada turu lur lah sepedane ya apa iki kok." Di sini dulu. Jadi ini antara wani sama wedi ya. Kalau saya di posisi mereka berdua juga, wah, aku nggak bisa ngomong Pak. Mistis sekali kayaknya. Mas Rustam akhirnya istirahat tidur. Dan Baktiar sambil ngeliatin motornya. Nggak kuat akhirnya Baktiar juga tertidur. Tetapi aman lah, kayak kunci setir, kunci setang, terus disaku, terus dirangkul tas selempangnya sehingga aman untuk dicuri, kemungkinan nggak mungkin lah. Dan tiba-tiba akhir dulur malam hari Baktiar kebangun dulu. Mas Baktiar menceritakan kurang lebih jam 1 sampai setengah 2 Mas kebangun. Dan di situ bangunin Mas Rustam. Tam. Akhirnya Mas Rustam bangun tidur, bangun juga. Ono apa ya? Ono apa? Aku wedi. Karo wong blas iki apa iki? Rustam akhirnya bangun dan ngancani sama Mas Baktiar. Ya, kemudian dari situ gimana ya? Kalau di HP itu kan ya nggak ada sinyal sama sekali. Kalaupun ada GPS kan, kalau GPS kan sebelum masuk alas biasanya GPS itu menyimpan data terlebih dahulu sehingga bisa sampai tujuan gitu. Kalau teman-teman ingat pada saat masuk kehilangan sinyal, kadang-kadang GPS masih bisa berjalan, bener gak sih? Karena apa? Sebelum kehilangan sinyal, GPS itu sudah menyedot datanya kalian buat untuk tahu jalannya gitu loh. Jadi aman walaupun kehilangan sinyal. Saya rasa pasti ada kok di peta GPS-nya itu masih ada, saya sering alami. Nah itu sinyal dilihat dari HP-nya hanya kedeteksi GPS-nya aja gitu loh. Sisa-sisa GPS-nya nggak ada sinyal sama sekali. Dan akhirnya Mas Baktiar bilang, Tam, ono sepeda motoran iku Tam. Siapa sih nggak kaget gitu. Jadi cerita awai tapi kayak horor nggak sih Rek? Aku diceritani ku ya rada tarungokno kok rada mlingse tapi yo iku tak ceritakan ke kalian biar jadi hiburan ya kan. Jadi ada dari kejauhan tuh ada kayak sinar sepeda motor.